Hai, namaku Catherine dan kamu ada di Finlandia dan aku. Hari ini aku mau membagikan satu hal yang berdasarkan pengalamanku diterima menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih pengertian PNS itu? Nah, pegawai negeri sipil atau PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabatku yang ada di negara Malaysia, aku belum menemukan apa sih terjemahan dari civil servant. Jadi pegawai negeri sipil itu di dalam bahasa Melayu apa? Jadi aku belum menemukan hingga sekarang. Jadi kalau kalian mengetahui, mohon dibagi ya di kolom komentar situ. Oke? Aku ingin membagi pengalamanku kepada kamu ini ya dengan cara seperti ini gitu loh, sebisaku dan secara sehat karena pandemi ini kan. Jadi pada intinya aku tuh ingin membagikan cara mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah tujuan utamaku. Kenapa aku membuat channel ini? Apa sih yang bisa aku lakukan gitu loh, walaupun aku nggak kerja lagi, walaupun aku dirumahkan, tapi pasti deh ada sesuatu yang bisa aku lakukan gitu lah untuk menolong sesama gitu, untuk walaupun aku ada di rumah dan aku istilahnya nggak kekurangan suatu apa. Nah, aku ingin membagi video ini, cerita seperti ini, karena inilah yang terjadi benar-benar padaku. Aku nggak ngerti, banyak orang punya cerita yang lain lagi, tetapi inilah ceritaku dan aku berharap entah bagaimana cerita ini bisa memberikan dorongan dan sesuatu yang positif buatmu agar tidak putus asa menghadapi semua masalah yang sedang terjadi hari ini dan hari-hari kedepannya gitu loh. Nah, tujuan kedua kenapa aku ingin membagikan video tentang bagaimana caraku mendapatkan pekerjaan sebagai PNS adalah memang karena aku ingin membantu mendapatkan visa Schengen. Jadi aku dulu itu berhasil mendapatkan visa Schengen, sekali mengajukan langsung lolos. Salah satunya adalah karena pekerjaanku ini sebagai PNS. Jadi aku tuh mendapat rekomendasi dari atasanku bahwasannya setelah aku pergi ke Finlandia itu, aku akan kembali lagi ke Indonesia. Nah, itulah yang paling penting. Gitu. Jadi walaupun pasporku pada saat itu hanya paspor hijau biasa, aku tetap lolos. Hanya satu kali mengajukan permohonan visa Schengen. Oh ya, buat teman-teman yang ingin menonton bagaimana cara mendapatkan visa Schengen, aku akan kasih tautannya di sebelah kiri atasku ini. Oke? Aku pertama disclaimer dulu, aku tuh sudah enggak menjadi pegawai negeri sipil lagi. Aku sudah namanya apa istilahnya, berhentikan dengan hormat. Nah, jadi aku tuh sekarang sudah tinggal di Finlandia, di negara luar Indonesia.
tentu saja. Jadi aku sudah nggak kerja lagi dong buat pemerintah gitu. Aku pernah menjadi pegawai negeri sipil dan aku melepaskannya gitu loh. Jangan baper ya. Aku juga terpaksa melepaskannya. Itu pertama. Kedua, aku karena ya sudah nggak menjadi PNS ini, jadi aku nggak punya agenda apa-apa. Aku tidak ada hubungannya dengan instansi apapun. Sorry. Ups. Aku tuh satu nggak bayar, nggak nyogok. Nah, kalau orang-orang kadang bilangnya nyogok atau lewat jalur tertentu. Karena ya sejujurnya aku datang dari keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarga aku itu cuma guru. Dari mana kami mau dapetin ratusan juta duit? It doesn't make sense gitu loh. Kalau kami punya uang 100 juta lebih, kami nggak akan memakainya untuk nyogok jadi pegawai negeri sipil. Mending buat yang lain deh gitu. Jadi kami nggak ada nyogok apapun. Aku memilih jurusan yang langka. Oke, make sense ya. Jadi saingannya lebih sedikit ya kan nanti. Istilahnya kalau di hukum ekonomi kan ada, kalau kamu butuh barang semakin langka, itu kan semakin banyak dicari ya. Tapi kalau udah banyak ada di luaran, tentu harganya tuh juga lebih murah. Sejak kecil itu aku sudah tahu bahwa aku tuh kayaknya nggak bakat di IPA, matematika. Jadi begitu SMA aku masuk kelas bahasa kelas bahasa ya, dan banyak yang nggak setuju karena semuanya berpendapat bahwa untuk sukses harus masuk IPA. Nah, aku enggak. Oke, jadi aku tuh langka. Aku ambil kelas bahasa, jadi dari 12 kelas bahasa itu cuma 1. Itu pertama. Dan setelah lulus SMA, aku enggak, ini masih ngomongin langka nih. Jadi setelah lulus SMA tuh aku kuliah ngambil jurusan juga langka sekali. 2002 itu jarang banget orang yang mau memilih bahasa Jepang. Nah, kebetulan juga dari jurusan yang langka ini kemudian mengetahui informasi bahwasanya ada loh pihak dari daerah yang meminta agar sarjana lulusanku, jurusanku yang aku pilih pada saat itu dibutuhkan gitu di kabupaten mereka. Di jurusan kami nggak banyak yang pingin jadi PNS. Memang harus aku akuin ya, memang kakak-kakak kelasku itu nggak banyak yang memilih untuk menjadi pegawai negeri sipil gitu loh. Dan memang nggak banyak juga bukaan pegawai negeri sipil untuk jurusan kami pada saat itu, dan banyak di antara kami yang tidak mau untuk jauh-jauh gitulah pergi ke luar daerah gitu. Pokoknya banyak faktor yang mengakibatkan sedikitnya sarjana hasil jurusanku untuk mengabdi ke kepegawaian daerah atau kepegawaian nasional. Aku pada 2009 itu kebetulan pemerintah kabupatenku itu punya bupati yang bagus banget. Jadi dia tuh yang idealis, mintanya tenaga yang S1 dengan IP lebih dari 3 kayak gitu loh. Khusus jurusan pendidikan untuk mengajari bahasa asing itu. Jadi kayak jurusannya itu sangat spesifik. Begitu aku sampai di kabupaten itu, jadi aku tuh pada saat itu yang daftar 4, yang keterima 3. Nah, chance-ku lebih dari 50% kan untuk keterima. Jadi itulah kuncinya. Aku tuh nggak ngapa-ngapain, nggak perlu nyogok karena memang nggak ada yang lolos pemberkasan pertama itu udah nggak lolos. Cara kedua aku agar bisa lolos jadi PNS itu aku kuliah
Jadi memang harus kuliah, Rek. Aku mendapat pendidikan di atas sekolah menengah itu ternyata sangat penting. Dan aku juga mendapat lulus ujian pertama yaitu tes administrasi ya. Itu karena aku kuliah. Jadi aku menyarankan kalau bisa kamu ambil universitas terbuka atau kuliah malam. Atau kalau sekarang karena ada pandemi corona, kamu ambil kuliah dari internet. Memang modalnya banyak, kamu harus fotokopi ini, beli buku itu, download ini, datamu terambil banyak. Tetapi memang harus kuliah. Jadi entah kuliah D2 atau D3 atau S1, tapi memang ijazah itu penting. Dan di banyak daerah di Indonesia kamu harus memberikan bukti berupa ijazah asli sarjana. Aku pergi ke tempat di mana jurusanku paling dibutuhkan, tetapi mungkin gajinya nggak terlalu banyak. Jadi yang barusan aku sebutkan tadi aku ke daerah, ke desa, ke pemerintahan kabupaten, ya. Jadi inilah kunciku. Pegawai negeri sipil di daerah yang ditempatkan tuh bukan di pemerintahan pusat. Jadi kayak di kabupaten dan di kota kecil, jadi di provinsi. Ngerti kan ya? Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi pemerintah itu punya program namanya Guru Garis Depan. Nah, kayak gitu-gitu ikutin aja, Rek. Ada guru untuk yang program-program seperti itu kalau menurutku sungguh sebuah cara agar kamu bisa jadi pegawai negeri sipil, ya. Jadi apa istilahnya sekarang, ASN ya. Jadi logikanya gini, kalau memang yang dibutuhkan oleh pemerintah itu banyak, tetapi nggak di daerah-daerah yang sudah maju, yang udah banyak pegawai negerinya gitu loh. Jadi kamu harus berinisiatif untuk ikut ke daerah-daerah tersebut gitu loh. Kenapa? Karena selain memang kamu pertama dibutuhkan, jelas lah. Yang kedua, kamu punya lebih banyak independensi. Nah, itulah episode pertama tentang caraku menjadi PNS. Cukup jelas ya kawan-kawan. Nah, karena ini durasinya juga udah mepet, aku akhiri sampai di sini. Dan next video aku akan ajak kalian jalan-jalan naik metro pada saat pandemi. Oke? Stay contact with me, Katarina di Finlandia dan aku. Moi moi.